Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 2, teksnya ayat 1 sampai ayat 11. Saya sudah bagi dua paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Pada hari-hari yang terakhir, segala bangsa akan berduyun-duyun ke gunung tempat rumah Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Tuhan telah buang umatnya sebab mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Palestina. Di antara mereka penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Kesimpulannya, hari Tuhan, hari terakhir, adalah hari yang menyelesaikan segala perang dan pertengkaran. Pada hari itu, mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak akan lagi berperang dan akan berduyun-duyun ke gunung tempat rumah Tuhan. Segala pengajaran dan firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Namun pengakunya bangsa-bangsa dari seluruh bumi bukan umat Israel. Tetapi keturunan Yakub dibuang oleh Tuhan karena mereka menghargai harta secara duniawi, andalkan emas, perak, kuda, kerta, dan berhala-berhala yang dipenuhi negeri mereka. Sekalipun mereka masuk di gunung batu dan bersembunyi di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan, akhirnya mereka akan dibinasakan dan Tuhan saja akan ditinggikan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya di gunung Tuhan. Kedua, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Jadi, akan selesai perang di antara bangsa-bangsa. Ketiga, Tuhan telah buang umatnya, yakni kaum keturunan Yakub, sebab mereka melakukan seperti orang asing menyembah berhala. Ajaran tentang manusia. Pertama, pada hari-hari yang terakhir, segala bangsa akan berduyun-duyun ke gunung tempat rumah Tuhan dan akan belajar jalan-jalannya. Kedua, kita harus selesaikan perang di antara bangsa. Ketiga, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Aplikasinya, pertama, usaha akan datang kepada Tuhan untuk belajar jalan-jalannya. Kedua, selesaikan perang dan pertengkaran di antara bangsa-bangsa dan di antara pribadi-pribadi, dan memakai semua alat dan benda harta untuk damai. Ketiga, jangan menghargai emas, perak, senjata, kekuatan duniawi. Memang banyak orangnya hanya fokuskan tentang berhala-berhala. Namun sebenarnya berhala itu bukan hanya patung-patungnya. Sebenarnya mereka menghargai emas, perak, senjata, kekuatan duniawi. Itulah berhala. Dan Tuhan sudah bandingkan dua, orang asing dan orang Israel. Sekalipun orang asing kembali kepada Tuhan, orang Israel jauhi dari Tuhan. Inilah Tuhan membandingkan situasi mereka. Dan maksudnya kembalilah orang Israel kepada Tuhan. Untuk ini. Jangan ini juga begitu. Semua situasinya, orang-orangnya ingin mengadilkan, ingin berbuat adil, ingin berbuat baik. Namun gerejanya, orang Kristennya sebenarnya tidak mau begitu. Mereka mengikuti tradisi, namun mengikuti tradisi itu secara duniawi. Kalau begitu, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai jalan-jalannya. Sehingga praktiknya, usaha akan belajar jalan-jalannya dengan baca Alkitab dan berdoa dan mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar. Kalau kita mendamaikan orang-orang bertengkar itu, kita harus menyerahkan semua keuntungan kita harus menyerahkan semua
kebaikan bagi kita. Inilah salah satu metode untuk mendamaikan. Kita harus melakukan demikian itu. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.